Kami bersyukur Tuhan, kalau kami bisa hidup di dalam Engkau. Tempat yang paling aman. Tidak ada dosa masa lalu yang dapat mengejar kami kembali. Tidak ada jari setan yang dapat menjamah kami. Tidak ada kuasa kegelapan apapun yang dapat menembus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa hidup di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam diri kami. Terima kasih, Kau jamin kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir dengan apapun juga. Apapun yang kami hadapi, Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa untuk jaminan firman-Mu. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang selalu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Belum disuruh duduk. Belum disuruh duduk. Salam pemenang. Kurang makan. Salam pemenang. Salam pemenang. Silahkan duduk silahkan. Barusan kita naikin satu pujian bahwa kekuatan kita adalah Yesus. Ya menang terus, amin saudaraku. Nah hari ini makanya kita belajar saudaraku. Pada suatu hari saya pernah, karena olahraga saya sampai hari ini itu main badminton saudaraku. Tapi ini kejadian udah lama. Saya terkilir, saya lupa tangan atau kaki gitulah, saya lupa. Teman saya bilang, kamu pergi ke si A ini ahli ini mijet. Nanti kalau kamu dipijet cepat sembuh. Saya pergi ke sana. Ya saya dipijet memang. Tukang pijetnya ngomong gini sama saya. Kamu tahu nggak? Saya bisa bikin kamu kaya raya. Saya enggak nanggap, saya enggak ngomong, cuma saya dalam hati. Kalau dia bisa bikin saya kaya raya, kenapa dia tinggalnya di kampung? Mobil enggak punya. Makanya saudara harus ingat, kita punya otak tuh mesti dipakai. Jangan dibuat pajangan. Nanti oh ya mau dibikin kaya, nah bodoh lah. Orang itu nggak bisa bikin kaya sendiri, kok bikin kaya orang lain gitu. Ada banyak orang seperti ini, Zat. Bisa bilangin orang, tapi dia sendiri nggak bisa bilangin dirinya sendiri. Banyak pengajar-pengajar kalau ngomong jangan bertengkar, jangan begini, tapi hidupnya bertengkar. Anak-anak jadi nggak karuan. Jadi ada banyak orang bisa ngajar ke orang lain, tapi nggak bisa ngajar diri kita sendiri. Hari ini kita belajar. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jadi di sini dikatakan mengerti jalannya sendiri. Kita tuh mesti ngerti jalannya kita. Tuhan tuh kasih kita tuh jalan yang mana. Jangan keluar dari jalan itu, saudara. Makanya kalau kita mengerti jalan kita sendiri, dikatakan itu hikmat orang cerdik. Banyak orang udah jalan bener dibelokin ke kanan, dibelokin ke kiri, nggak nyampe-nyampe loh saudara. Makanya di sini tadi dikatakan mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Kita mesti ngerti jalan kita sendiri. Jalan kita nih misalnya dari sini ya, dari sini sampai sini, ini jalannya kita nih. Kita lihat lagi. Kita buka lagi di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini sering dipakai sama orang-orang dengan apa? Cuma diambil sepotong. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nggak bisa, saudaraku. Ada ayat selanjutnya, nggak boleh dipotong itu. Kita mulai dari sini, sampai sini Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Tapi dari sini untuk Tuhan membuat segala sesuatu indah, ada yang namanya proses. Proses ini mesti dijalani. Kita tanpa proses tidak akan sampai bilang Tuhan membuat segala sesuatu indah. Jadi jangan main potong-potong ayat. Tidak boleh. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Maka saya bilang jangan jadi manusia biasa. Jadilah manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Pasti kita tahu, kita bisa menyelami. Amin, saudaraku. Contoh, saya kasih contoh. Yusuf mulai dari sini dan Tuhan membuat segala sesuatu indah. Dia jadi raja atas Mesir. Tapi ada proses. Dimusuh dengan seluruh saudara-saudaranya. Saudara berbuat kebenaran atau dimusuh dengan seluruh saudara-saudara. Bagaimana saudara? Bisa menyelami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Dari sini sudah dimusuh, dijual jadi budak. Anak orang kaya dijual jadi budak. Coba kalau kita jadi Yusuf, bisa bilang Tuhan itu adil, bisa bilang Tuhan itu baik. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Sudah jadi budak, dia sungguh-sungguh jadi budak. Diajak selingkuh sama istri tuanya, dia tetap nggak mau. Dia hidup dalam kekudusan. Upahnya apa? Masuk penjara. Coba waktu itu kita jadi Yusuf. Bisa bilang Tuhan itu baik. Bisa bilang Tuhan itu adil. Bisa bilang Tuhan itu sayang sama kita. Berapa banyak orang Kristen selalu bilang, kenapa Tuhan tidak sayang sama kita? Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Makanya saya bilang, jadilah manusia ciptaan yang baru, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin sama otak kita sendiri. Sudah jadi masuk penjara, di penjara dia bertahun-tahun lama. Coba nggak ditulis. Sesudah ada juru minuman dan juru roti, ditafsirkan mimpinya, baru ditulis. Sudah ditafsirkan, masih dia bilang nanti kalau itu terjadi bilang sama Firaun ada orang seperti aku di penjara, dilupain lagi. 2 tahun ditulis dalam Alkitab. 13 tahun sejak dari sini, prosesnya 13 tahun kemudian Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi sekarang saudara harus ngerti itu. Jangan terus main potong-potong aja Tuhan buat segala sesuatu indah. Tidak bisa, ada proses. Nah di dalam proses ini kita harus bisa menyelami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Makanya mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Amin. Nah itu saudaraku. Jadi makanya kalau kita bisa ngerti, oh ya saya harusnya begini, ditawarin gini-gini, tidak mau karena ini jalannya. Itu yang betul saudaraku. Banyak orang Kristen gak dipimpin Roh Kudus, dipimpin sama kemauannya dia sendiri, apalagi kemauan daging lagi, wah tambah parah saudaraku. Dari sampai dimulai dari sini sampai sekolahnya, sampai kuliahnya, sampai pasangannya, sampai pekerjaannya, semua itu kalau di dalam Tuhan semuanya baru indah. Nggak di luar itu nggak indah saudaraku. Makanya hari ini kita belajar manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Saya bacain dari firman Allah yang hidup, tetap di Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya bacain dari firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan gini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Allah telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia, namun mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Kalau saudara berbuat dosa,
itu bukan proses, itu akibat dosa. Bertobat dulu. Tapi kalau sudah jadi pelaku firman, terjadi hal-hal yang tidak enak, itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Kita lagi diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Proses. Gak ada kekristenan tanpa proses, itu gak ada, saudaraku. Selalu pakai proses. Tuhan Yesus mau nebus kita aja diproses. Jadi kalau kita lagi diproses, jangan ngomel, jangan marah-marah. Marah-marah tinggal di sini, keluar dari jalan yang sebenarnya malahan, saudara. Jalani apa yang harus kita jalani, jangan jalani apa yang kita tidak harus jalani, saudaraku. Makanya hari ini kita belajar bisa menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan kepada kita. Supaya apa? Supaya pada waktunya Tuhan buat segala sesuatu indah. Jadi jangan diambil sepotong Tuhan buat segala sesuatu indah aja. Nggak bisa, ada ayat selanjutnya, saudara. Makanya hari ini kita belajar jangan pakai kemudahan-kemudahan. Kemudahan-kemudahan itu nggak baik. Susah nggak apa-apa Tuhan, tapi beri aku kekuatan supaya aku mampu ngeliwati yang susah ini. Itu orang-orang hebat. Amin, saudaraku. Nah, jadi makanya hari ini kita belajar. Kita lihat lagi Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Pengkhotbah 8 ayat 16 sampai dengan 17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Selama saudara jadi orang biasa, ditulis berkali-kali manusia tidak bisa menyelami. Di sini sudah ngerti, oh ya gini. Tapi pada waktu kita lagi ada kehidupan yang harus kita jalani, ada masalah-masalah, kita lepas lagi firmane kocar kacir. You know kocar kacir? Nah itu saudaraku, karena kita manusia biasa. Jadilah manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Itu yang luar biasa. Jadilah pelaku firman Tuhan, saudaraku. Jangan nonton TikTok, TikTok, ditonton. Saudara cuma punya utang 100 juta, nonton tuh TikTok. Selesai enggak 100 juta nih? Wis guyu-guyu, ngekek, hehehe, utangnya jeono. Baca Alkitabmu, firman sanggup mengubah utang jadi piutang. Terkutuk jadi diberkati, sakit jadi sehat. Itu hanya firman. Makanya baca firman. Jangan yang lain. Kurangi semuanya. Nanti kalau saudara hidup dalam roh, pasti tidak suka yang lain. Sukanya akan firman. Kenapa kita suka TikTok, kita suka Instagram, suka apalagi Facebook, WA segala macam? Karena kita daging. Makanya sesuai dengan daging, maka kita cocok. Tahu untuk baca firman itu roh, tidak cocok. Makanya disangkal, pikul salibmu setiap hari, sangkali dirimu. Itu dasar kekristenan. Bukan sangkali bojomu, tapi sangkali dirimu. Amin, saudaraku. Nah, itu yang penting di situ, saudaraku. Nyangkali bojo gampang, nyangkal diri sendiri itu paling susah. Kalahkan iblis tidak ada, dalam Alkitab tidak pernah ada. Yakobus 4 ayatnya ke-7 di situ dikatakan, tunduklah kepada Allah. Jadi pelaku firman, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tidak ada peperangan. Jadi bohong kalau gitu bilang, ayo kita perangi. Mana ayatnya? Tidak ada. Perjanjian lama betul, perjanjian baru iblis sudah dikalahkan dengan kebangkitan Kristus. Amin, saudaraku. Yang perlu dikalahkan tiap saat adalah keakuan kita. Ego kita itu yang perlu dikalahkan tiap saat.
Dan itu yang paling susah mengalahkan itu bukan iblis, tapi keakuan kita. Coba kalau kita sudah nggak ada aku lagi. Kayak Rasul Paulus bilang, hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Kita nggak mungkin bisa kena tipu muslihat iblis. Amin, saudaraku. Nah ya, jadi makanya hari ini kita belajar mematikan diri kita sendiri. Biarkan Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Lah bagaimana Kristus bisa tinggal hidup kita kalau kita nggak mau baca firman? Karena Yesus itu adalah firman Allah. Isi hidup kita dengan firman sampai setiap daging kita, tubuh kita terdiri dari firman Allah. Nah itu Yesus hidup sepenuhnya dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Nah itu seperti itu. Sekarang kita lihat lagi, kenapa kok tidak bisa menyelami. Kita buka di Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55. Di sini kuasa Roh Kudusnya luar biasa. Bentar tok saya udah mulai keringetan gerobiosen. Roh Kudusnya dahsyat. Yesaya pasal yang ke-55, kita baca ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita nggak bisa menyelami. Kenapa? Karena kita nggak bisa berpikir seperti Allah. Makanya hari ini kita belajar, kalau kita hidup di dalam Dia, kita akan berpikir seperti Dia berpikir. Amin, saudaraku. Nah itu yang betul. Makanya kita ngerti lagi di proses ngomongnya Tuhan tuh gak sayang sama saya, Tuhan itu jahat, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Tidak bisa menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Makanya hari ini kita belajar, saudaraku. Kita lihat lagi di Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48. Kita baca ayat 17 sampai dengan ayat 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Tapi dimulai di sini dikatakan ada jalan yang harus kita jalani. Tuhan berjanji, aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dan Tuhan juga akan mengajar kita tentang memberi apa yang berfaedah, supaya kita ini berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Ada jalan kehidupan harus kita jalani. Nah di jalan ini misal terjadi ada hal-hal kayak tadi Yusuf itu bukan Tuhan izinkan. Itu paket. Itu memang prosesnya bukan diizinkan lagi, memang harus dijalani. Saya mau pergi ke sini, ada jalan yang mesti saya jalani, bukan di jalan itu terus Tuhan izinkan ada jalan, tidak. Satu paket untuk menuju ke sini, ada jalan yang harus saya jalani. Jadi jangan sembarangan main Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Kepleset ngomongnya Tuhan izinkan. Selidik punya selidik, kenapa kok bisa kepleset? Ternyata dia ngelihat ada cewek jalan pakai mini, dia lihat terus nabrak tiang listrik, jatuh. Lah ngomongnya Tuhan izinkan, ya enggak bener itu. Muangan babi, kambing, babi, kambing, babi, kambing. Nah wes jantungnya mampet. Ngomongnya kenapa Tuhan izinkan. Kurang ajar mangan babi dewe nyalahke Tuhan. Itu kayak gitu. Jadi banyak orang ngumpet di perkataan Tuhan izinkan, sedangkan tidak ada dalam Alkitab. Yang rambut itu bukan rambutnya jatuh diizinkan, baca nanti ayatnya. Tidak ada.
Di situ dikatakan sampai rambut itu jatuh. Tuhan itu tahu. Sampai ada burung sampai jatuh, itu bukan diizinkan Tuhan juga. Terjemahan bahasa Inggris yang lain disebutkan Tuhan itu ngerti. Maksudnya binatang wae Tuhan ngerti, apalagi kita, gitu loh maksudnya. Jadi jangan diambil itu Tuhan izinkan. Ini jalan kehidupan yang harus kita jalani. Sekolah, kita mau jadi dokter harus ngelewatin SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau terjadi apa-apa lagi di sana, itu bukan Tuhan izinkan, itu paket untuk bisa jadi dokter, ada paket yang harus kita jalani. Amin. Nah, banyak orang Kristen sekarang ngumpet di kata Tuhan izinkan. Nggak benar itu sama sekali. Nah, saudara punya anak gitu, terus anaknya jatuh, kita izinkan nggak? Tak jorok ke wecok, blok ngono, tak izinkan jatuh ngono. Ada? Lah ya makanya jangan ngomong gitu, itu ngomong kayak gitu tuh kita ngomong seperti Tuhan itu jahat, diizinkan ini, diizinkan itu. Nggak ada, itu paket. Harus untuk jadi serupa dengan Kristus, harus ada paket yang harus kita jalani ini. Itu prosesnya. Itu bukan Tuhan izinkan, itu kelas-kelas yang harus kita jalani. Amin, saudaraku. Nah, makanya belajar bahasa Inggris. Lihat itu Alkitabnya yang bahasa Inggris, ada banyak itu dilihat. Nah, terjemahannya itu yang paling bagus. Terjemahan Indonesia kurang, bukan nggak bagus, kurang jelas. Itu toh aja. Jadi makanya hari ini kita belajar. Di jalan ini ada jalan yang namanya jalan yang harus kita jalani. Ada yang namanya jalan kebenaran. Ada yang namanya jalan raya kudusnya Tuhan. Tapi sama. Di jalan itu Tuhan jamin dia tuntun kita. Kalau Tuhan yang tuntun kita, siapa yang bisa ngalahin kita? Tidak ada, saudara. Kita pasti jadi menang apapun yang kita hadapi. Tuhan bersama Tuhan. Dan di jalan ini Tuhan mengajar kita tentang apa yang memberi faedah, supaya hidup kita ini berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Amin, saudaraku. Nah, itu seperti itu. Jadi ini jalan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ambil cuma 3 poin aja. Yang pertama, kita buka di Mazmur 119. Mazmur 119. Kita baca ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi yang pertama dan utama supaya kita tuh bisa mengenal Tuhan, bisa menyelami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saudara harus tetap di dalam firman Tuhan. Dikatakan makanya dengan firman Tuhan, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa, kita selalu itu firman. Nyalain televisi misalnya, terus kalau saya laki-laki lagi nonton, ternyata tontonannya wanita-wanita kekurangan kain. Kita masukin lagi ke firman. Saya tanya, kalau Tuhan tahu ini, saya nonton ini, Tuhan suka enggak? Enggak suka, tutup. Itu kita menjaganya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita harus kudus, karena Dia kudus. Enggak kudus, enggak bisa lihat Tuhan. Kalau kita lagi disakiti, terus kita punya kuasa untuk membalas. Tapi kalau Tuhan lihat kita ini, Tuhan suka enggak? Enggak suka. Apa yang Tuhan suka? Firman-Nya kita jaga melalui firman-Nya. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kita ikuti. Nah itu menjaganya itu seperti itu, saudaraku. Makanya orang yang enggak baca Alkitab ya enggak bakal ngerti. Baca Alkitabnya, TikTok bisa jam-jaman. Waduh, firman cuman 3 pasal aja, just only 15 minutes. Nothing at all mestinya. Tapi TikTok sampai 5 jam iso. Coba. Malu-maluin lah Kristen opo kayak ngono kuwi. Kristen TikTok kuwi jenenge. Nanti kalau sudah ada badai datang lo baru ketok loh. Orang yang jadi pelaku sama nggak jadi pelaku lagi nggak ada badai belum kelihatan.
Tapi lagi ada badai di situ, baru kelihatan orang yang jadi pelaku dan tidak jadi pelaku itu kelihatan waktu lagi badai itu datang. Kita lihat lagi, Mazmur, tetap di Mazmur 119, kita baca ayat 44. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Berpegang. Kehidupan kita cuma dasarnya firman Allah, tidak ada yang lain. Kalau saudara mau menyelami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, berpegang terus sama firman, tidak bisa tidak. Amin, saudaraku. Kita lihat lagi. Seandainya sekarang ini saya ngerti. Dulu lagi saya jalani, lagi saya diproses, saya enggak ngerti. Saya baca Alkitab satu hari bisa 75 pasal. Saya kalau ada 1 bulan ada 5 minggu, saya puasa 4 minggu, setiap Rebo, Kamis, Jumat tidak makan, tidak minum, 3 hari 3 malam. Kalau 1 bulan ada 4 minggu, saya puasa 3 minggu, setiap Rebo, Kamis, Jumat tidak makan, tidak minum. Kejadiannya bukan kelihatannya terus wah diberkati dengan Mercedes terus bagaimana, enggak, bayar listrik nggak bisa, mau makan 1 hari itu nggak bisa, saudaraku. Tinggi segini, berat badan tinggal 53, koyo tiang listrik. Sampai celana SMP saya bisa pakai lagi, para hebat tuh Pak. Sama kayak Yusuf dikasih mimpi, semua akan tunduk sama dia. Tapi lagi dalam proses, gak kelihatan sama sekali. Apa yang dari Tuhan tuh gak kelihatan sama sekali. Tapi dia dapat menyelami masalahnya. Saya pun juga gitu, saudaraku. Pada suatu hari, saya tuh dulu punya beberapa teman yang sungguh-sungguh juga di dalam Tuhan. Kita baca Alkitab bersama. 1 hari itu mesti ketemu baca Alkitab 10 pasal dulu setiap hari. Nah, pada suatu hari teman saya tuh datang ke rumah. Dia bilang, Drew, aku gak tahu ya bagaimana ya, tapi kemarin tuh Tuhan suruh beliin ini buat kamu. Loh, ini tuh apa? Messes. Loh kok banyak? Iya, suruh beliin 1 kilo. Loh apa saya disuruh jualan messes apa ya? Ya udahlah, kan dia bilang Tuhan yang suruh, ya saya terima. Saya bilang terima kasih. Tapi sejak itu saya gak bisa makan, gak punya uang untuk beli. Saya orang keras, nggak mau minta-minta, saya nggak mau. Lebih baik saya punya satu pemikiran, saya lebih baik mati kelaparan tapi saya percaya sama Tuhan, daripada saya hidup tapi saya tidak percaya sama Tuhan, minta sana minta sini. Nggak mau saya. Jadi ya sudah, mulai hari pertama saya cuman makan meses, pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok. Saya nggak berani lebih, nanti saya nggak tahu tuh jalan kelaparan saya. Itu jalan waktu itu namanya jalan kelaparan, dan saya mesti ngelewati jalan itu. Lah sampai kesananya, sampai nembusnya kapan saya kan nggak tahu. Jadi saya makannya cuma dikit-dikit. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga no problem kan, saya biasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Mulai masuk di hari keempat, terutama di hari kelima, badan tuh panas. Saya pernah ngalami yang namanya kelaparan. Saya bukan hamba Tuhan dari pertengahan, saya dari dasar. Badannya panas, kepinginnya mandi. Tapi saya tahu kalau saya mandi kalorinya tambah hilang, masukan gak ada. Jadi ya mandi cuma 2 kali aja sudah, badannya panas. Kalau udah orang kelaparan tuh kayak gitu. Itu kalau usus udah mulai ketemu sama usus, saudaraku, sakitnya di sini. Cekut. Ngalami gak? Orang ngalami kan ya tak doa kayak saya ben kelaparan. Waduh, saya gak ngerti. Saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi kejadiannya tidak seperti yang janji-janji Tuhan. Saya gak ngerti. Saya cuma punya satu pemikiran saya punya pegangan firman satu lagi. Kita buka di 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita melakukan dosa, terjadi hal-hal yang tidak enak, ya tidak boleh ngucap syukur, bertobat dulu. Habis bertobat baru ngucap syukur. Tapi kalau itu proses, ucapin syukurnya kita nggak tahu. Saya dulu nggak tahu. Cuma saya tahu ayat ini. Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan tuh menghendaki dalam keadaan apa saja, saya suruh ngucap syukur. Saya bersyukur. Itu saya kalau biasa saya isi air dikasih air rada lumayan. Tapi namanya air kan cepat turun. Nanti usus ketemu usus lagi gitu ya, saya tekan sama guling. Saya angkat tangan saya bilang, Tuhan, aku mengucap syukur. Hari ini yang terbaik bagiku adalah kelaparan. Sekalipun ini tidak baik di mataku, tapi aku percaya Kau selalu memberi yang terbaik, sekalipun di mataku tidak baik. Terima kasih Tuhan. Saya bisa begitu kenapa? Karena saya percaya kalau saya jadi pelaku firman, itu saya namanya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan gak bisa cuman I love you Jesus, aku mengasihi Engkau Tuhan. Gak bisa saudaraku cuman kayak gitu aja. Yohanes 14 ayat 15, Yesus yang bicara, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Jadi kalau saudara nyanyi mengasihi Tuhan, harus jadi pelaku firman. Nggak jadi pelaku firman, ya namanya bohong. Cuma ngomongnya tok. Nah, salah satunya Roma 8:28, di situ kalau saudara baca, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saya mengasihi Dia, yaitu jadi pelaku firman, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saya jadi pelaku firman, terjadi hal yang tidak enak, saya ngucap syukur karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan saya percaya kalau saya bisa mengucap syukur dari hati yang tulus, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi jangan mau diomongin lagi. Ada lagi nih yang ngomong gini, kalau kamu nggak bisa ngucap syukur, lihat orang yang lebih parah dari kamu. Itu jahat, saudaraku. Itu penyesatan masuk gereja. Tidak ada ayatnya. Tuhan selalu kepingin dari hati yang tulus. Mengucap syukur tuh dari hati yang tulus. Bukan ngelihat orang yang lebih parah. Karena ada orang yang parah, saya baru bisa ngucap syukur. Itu jahat itu. Lihat yang di bawah. Lihat yang paling bawah, lihat siapa. Itu ayat-ayat dari neraka, saudaraku. Jadi jangan mau dikibuli itu. Makanya banyak baca Alkitab, itu dasar kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan harus keluar dari hati yang tulus. Itu baru Tuhan mau terima. Amin saudaraku. Nah, jadi makanya kita mengucap syukur dari hati yang tulus. Pengertiannya apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja kok untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudaraku. Nah, kita akan bisa mengucap syukur dari hati yang tulus saudaraku. Nah itu. Kita lihat lagi sekarang di Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama. Kita baca ayat yang keempat. Amsal 1 ayat yang keempat. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kalau dibilang orang muda itu bukan orang cuman muda jasmani. Orang umur 75 tahun tuh bertobat tuh masih muda rohani itu. Jadi kadang-kadang yang kita tidak berpengalaman dengan adanya firman itu membuat kita jadi cerdas. Sesudah kita jadi cerdas bukan cuman cerdas jasmani, cerdas rohani. Dan kalau kita udah cerdas rohani, kita dikatakan lagi berpengetahuan yang ilahi. Begitu kita punya pengetahuan yang ilahi, hidup kita akan bijaksana sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudaraku. Cerdas. Kejadiannya kira-kira sekitar 26 tahun yang lalu. Mulai marak ada penipuan-penipuan. Saya tahu ditelepon sama orang, saya nggak tahu siapa yang telepon, tapi dia telepon, ini Pak Andrew ya, betul. Selamat ya Pak. Selamat apa? Bapak dapat hadiah. Hadiah apa? Sebuah Toyota Kijang.
Saya bingung, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada itu, saya bisa dapat hadiah Toyota Kijang. Saya tanya lagi, kok bisa? Saya bisa dapat Toyota Kijang itu dari mana? Nomor telepon semua tuh diundi. Nah ini aja saya udah mulai ini. Otaknya makanya tetap dipakai. Walaupun otak tuh harus di bawah firman, jangan di atas firman. Tapi harus dipakai, jangan buat pajangan. Ngono kok nurut, ketipu lo, tau rasa lo. Ana wong Kristen ketipu, malu-maluin tak? Apalagi ada pendeta ketipu lah, tambah malu-maluin lagi nggak tuh? Saya tanya nomor telepon, iya kita diundi semua dapat. Oke, sekarang mobilnya di mana? Ada di Komdak. 26 tahun yang lalu itu namanya polisi di Jakarta, itu namanya Komdak. Ada di Komdak, sudah nggak masuk akal lagi. Kalau nomor telepon harusnya di kantor telepon. Lah kok bisa ada di kantor polisi? Ininya dipakai makanya cerdas. Saya bilang oke, terus ada di sana. Terus bagaimana supaya saya bisa dapat Kijang itu? Bayar BBN-nya. Berapa? 12,5 juta. Jangankan 12,5 juta, 70 juta saya bayar kalau mobilnya sampai Semarang. Saya bilang, wah ya nggak bisa, lu penipu goblok lu. Tutup aja wes. Goblok lu. Penipu goblok. Nah, tapi banyak orang bisa kena. Kenapa? Tadi mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang tadi orang itu ditipu oleh kebodohannya. Nah itu makanya jangan jadi orang-orang yang gampang ketipu itu, saudaraku. Karena uang ketipu. Saya di BCA Cirebon lagi pelayanan, saya lupa saya mau narik uang atau saya mau store uang, saya lupa, lagi ngantri, ada becak datang, bro, ibu-ibu langsung, saya dapat Kijang ini, saya dapat Kijang. Tunggu sebentar Bu, apa ini saya dapat Kijang, kata. BCA nggak pernah ngeluarin Kijang Bu, BCA ngeluarin BMW. Ini dibilang ini tipuan Bu, langsung pingsan. Ditipu bisanya itu orang bebal, ditipu oleh kebodohannya. Dia udah pinjem sama tetangga 30 juta. Habis. Nah, karena kepingin kaya, kalau jadi kaya monyet. Tahu rasa loh. Pengen kaya kok kaya. Kepingin jadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita tuh seperti itu. Serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Amin saudaraku. Makanya orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Cerdas. Harus jadi orang tuh yang cerdas, ngerti. Yang cerdas tuh sampai kadang-kadang Tuhan gak ngomong sama saya. Saya cuma tahu, oh Tuhan tuh maunya ini. Cerdas rohani. Nggak perlu sampai Tuhan ngomong-ngomong tuh, nggak perlu. Sekarang saya tahu, oh Tuhannya maunya gini. Nah, tuh. Pada suatu hari kami satu gereja habis hari Minggu itu kita ngadain anak-anak sekolah minggu berenang. Dekat sama gereja situ ada satu perumahan, ada kolam renangnya. Kita pergi ke sana. Sudah dibilangin loh, orang tua bertanggung jawab sendiri sama anak-anaknya loh ya. Guru sekolah minggu nggak bisa ngeliatin anak-anak segitu banyak. Sudah. Oh malah ibu-ibu kalau udah ketemu sama ibu-ibu ngomong terus sembuh anaknya lu ngondi. Masuk ke situ semua, kira-kira dari sini sampai pintu itulah. Di situ saya lagi masuk sini, Tuhan ngomong sama saya, stop, duduk sini. Saya pikir loh, orangnya di sana, masih ke sana lagi dikit lah. Masih ke sana kira-kira 5 meter lagi ke sana. Loh, orang-orang di sana saya suruh duduk sini. Ya udah, saya hamba. Terus nurut tuh paling enak nurut tuh saya duduk. Nggak berapa lama itu lagi ngomong-ngomong. Ada anak saya udah ngeliatin ya, ada apa ya? Ada anak kecil jalan, dia pikir itu kolam renangnya segitu semua, sedangkan di sini udah 2 meter. Lagi jalan, blung, masuk. Saya teriak-teriak, ada orang tenggelam. Terus ada guru sekolah minggu, enggak ya sudah, saya pakai celana panjang jebur sudah. Dia enggak keluar lagi sudah. Diangkat sama gurunya itu baru. Coba kalau saya enggak ada di situ, 1 menit nih mati. Dan di situ sudah ada 3 orang yang mati juga di situ juga.
Nggak keluar lagi karena ditarik sama si roh maut. Cerdas rohani, ngerti apa yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Ada banyak hal, saudaraku. Ada banyak hal. Saya nggak bisa ceritain satu-satu. Kalau 3 jam gimana, Bu? Kalau sudah mau, saya nggak mau. Sekarang kita lihat di poin yang kedua. Kita buka di Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal yang ke-22. Kita baca ayat yang ke-15. Amsal 22 ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Saya kasih contoh, saya tinggal di satu perumahan. Waktu itu saya mulai tinggal di satu perumahan itu karena saya ini penginjil. Jam 5, jam 6 pagi saya udah pergi nginjil. Kalau saya dapat 1 jiwa saja bisa pulang jam 12 malam. Karena sudah diinjilin, saya mesti kenalin lagi, bawa ke gereja yang paling dekat. Kalau dapat 2, 3 bisa sampai pagi lagi. Jadi saya hampir nggak ada di rumah. Belum nikah waktu itu saya. Tidak punya pembantu, nggak punya uang untuk bayar pembantu. Listrik saya cuma 900 sih. Pasang AC nggak bisa. Terus saya pakainya setrikaan, fan, sama pompa air. Herannya tiap bulan tagihan listrik PLN 15 rupiah. Kaget ya. Kok 15 rupiah? Hebat men ya. Besok 250. Balik lagi 140 rupiah. Tak pikir ke perumahan hebat ya. Listrik kok murah. Sudah. Ya sudah, saya biarin dong dapat listrik begitu, ya sudah. Saya bayarnya juga segitu. Jalan 3 tahun kemudian. Jadi di atas 2 tahun, belum 3 tahun. Lagi jalan 3 tahun kemudian. Saya nggak tahu, saya lupa kenapa kok saya nggak penginjilan. Saya ada di rumah. Diketok-ketok, tek. Tukang listrik. Saya keluar, ya. Oh, ada orangnya ya. Ya ada orangnya. Tapi saya tiap pagi keluar dan nggak ada orang di sini. Oh gitu, makanya saya ketok-ketok kok nggak ada. Ya sudah. Seboleh saya lihat, dicatat sama dia. Seminggu kemudian saya terima surat dari PLN. Ternyata saya utang jutaan. Ternyata si tukang listrik pikir ini rumah kosong. Jadi dikasih 15 rupiah, dia kira-kira sendiri. Ternyata saya utang hampir 3 tahun jutaan. Tukang si PLN bilang, ya udahlah, karena ini kesalahan kita, kamu boleh cicil 3 kali. Lah nyicil 3 kali kan pakai duit, pakai watu, ya akeh. Waduh, saya lagi dalam didikan Tuhan waktu itu, mau makannya aja nggak bisa, suruh bayar. Aduh, bayar bagaimana ya? Saya doa, Tuhan, saya dikasih kesempatan 3 bulan, tolong Tuhan bayari, Tuhan bayari. Orang dibayar sama Tuhan. Besok nih saya tagih listrik saya. Saya ini orangnya dulu apalagi gengsinya gede, seru ngutang nggak mau. Jadi udah apa yang ada pada saya. Saya dulu suka berburu. Saya punya senapan, salah satu senapan terbaik yang pernah ada di muka bumi. Mereknya Weatherby. Itu salah satu Rolls Royce-nya senapan. Kalau hari ini saya jual bisa 400 juta, 300-400 juta tuh harganya. Ukuran paling kecil, kaliber 22. Kaliber 22 itu dipanggil juga CIS. Jadi dia paling kecil, senjata api yang paling kecil. Biasanya yang shot segini, long segini, saya punya Magnum segini pelurunya. Ya sudah, nggak punya apa lagi, punya itu. Saya tawarin ke teman-teman saya, sama teman saya ditekan. Begitu rupa, sampai saya tuh heran, saya punya teman baik ya, lagi aku butuh ditekan. Case-nya itu loh, semestinya nggak dapat. Tapi karena saya mesti bayar besok, ya udahlah, saya jual. Sudah. Angsuran pertama selesai. Saya doa lagi, Tuhan, angsuran kedua, angsuran ketiga, tolong toh Tuhan dibayar. Enggak dibayar lagi.
Sampai besoknya saya mesti bayar. Saya udah doa sama Tuhan, nggak dibayar juga. Akhirnya saya punya gitar, mereknya, aduh saya lupa, tapi itu handmade. Itu nggak usah neken keras-keras, nggak usah, cuman jereng, suaranya stereo kemana-mana. Kira-kira saya beli itu sekitar hampir 30 tahun yang lalu, harganya udah 12 juta. Sekarang bisa ratusan juta. Ibanez tapi handmade. Saya tawarin lagi ke teman-teman, ditindas lagi, ditekan, ya udah kalau kamu mau ya segini. Itu case aja semestinya nggak dapat. Tapi karena saya mesti bayar, daripada saya utang saya ini, ya udah saya jual. Dulu saya nggak ngerti. Saya punya teman baik, tapi malah tekan. Ternyata enggak. Maka Tuhan bilang kita suruh ngucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena saat itu orang-orang yang kita pikir jahat itu, dia jadi alat Tuhan untuk membentuk kita. Amin, saudaraku. Jadi jangan bilang itu orang jahat, lagi kayak gitu seperti jahat, tapi itu jadi alat Tuhan untuk membentuk kita. Bisa nggak kita mengasihi? Belajar untuk mengasihi. Nah itu Tuhan bikin kayak gitu, saudaraku. Sekarang saya ngerti. Sudah, angsuran kedua beres, angsuran ketiga. Besok saya mesti bayar. Saya nggak punya apa-apa lagi, saya cuma punya radio Sony. 12 band apa 18 band saya lupa segini. Itu saya bisa dengerin The Voice of America, The Voice of England, The Voice of Russia. Jadi saya bisa dengar kalau orang ngomong gini, oh saya tahu ini orang Jerman, oh ini orang Belanda, oh ini orang Inggris, oh ini orang Amerika. Karena saya sering dengerin. Saya kalau pakai barang sampai hari ini, handphone nggak ada cacatnya, nggak ada jatuh geloprak, ora pernah, masih splinter new. Jadi saya bersihin, nggak ada baretan sedikit pun nggak ada. Saya masukin lagi itu semua, saya jual ke teman-teman, nggak ada yang mau. Alasannya teman-teman bilang, sorry Drew, kita belum butuh. Akhirnya saya jual lagi ke toko-toko di seluruh Semarang. Toko-toko elektronik, tak datengin ini saya jual, ini kalau sampai ada cacat, ambil gratis, boleh dilihat. Sampai saya berani bilang begitu. Gak ada yang mau. Toko-toko bilang, maaf ya, kita gak pernah jual barang bekas. Sampai besok nih, saya liwatin batasnya PLN. Seminggu kemudian saya terima surat lagi. Loh, angsuran ketiga kok gak dibayar, kenapa? Ya udahlah, ini karena kesalahan kita, saya kasih waktu seminggu lagi. Seminggu lagi itu saya bekerja keras. Saya jual ke sana ke sini nggak bisa. Sampai saya jual itu besok nih saya harus kalau PLN bilang kalau sampai ini seminggu nggak dibayar kita cabut listrikmu. Besok nih saya harus bayar. Hari ini saya pergi ke Magelang naik sepeda motor, belum punya mobil. 75 km Semarang Magelang. Dari Magelang nggak laku juga saya pergi ke Salatiga. Salatiga saya jual lagi, tidak laku juga. Jam 10 atau jam 11 malam saya baru pulang ke rumah kayak orang kalah perang. Orang payu. Ya udah, saya masuk, saya masih pakai sepatu Keds. Terus masuk rumah, langsung masuk kamar, belum copot sepatu, langsung duduk. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nyerah. Kau sudah lihat aku berusaha begitu, tapi tetap nggak laku. Ya udah, sekarang aku nyerah. Kalau memang aku harus pakai lilin, ya wis tak jalani nganggo lilin, rasa nganggo listrik. Sudah, saya jangan nyerah. Sudah nih, begitu saya nyerah. Besok pagi jam 6 pagi, ada ketok-ketok tek teman saya. Drew, aku disuruh Tuhan, ngomong gitu. Aku disuruh Tuhan, suruh kasih ini pasti berkat buat kamu. Aku nggak tahu nih kamu lagi nggak ada kenapa, tapi ini pasti berkat buat kamu. Saya bilang amin. Saya buka, nggak usah dibuka. Aku langsung ke kantor katanya. Ya udah, saya ambil, saya buka uang. Saya hitung persis tepat angsuran ketiga. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya cuma herannya kenapa kok rak diluai 300.000 ngono dia. Soalnya kalau itu lebih, saya bisa bilang itu suatu kebetulan. Atau kurang, itu juga suatu kebetulan. Dikasih pas supaya saya ngerti ada Tuhan yang hidup, yang selalu ngeliatin kita semuanya, memperhatikan kita semuanya. Tapi dari situ
saya dapat pelajaran. Gobloke. Dari semula saja saya sudah bilang gak sanggup Tuhan. Aku sudah gak tahu, aku gak sanggup. Aku sudah, Tuhan yang kerja. Saya masih kerja dengan cara saya sendiri. Tuhannya diem. Sampai habis-habisan itu banyak orang. Sampai habis semuanya. Baru nyerah. Lah, tongkat didikan mengusir kebodohan. Jadi kalau sekarang sudah lagi dapat tongkat didikan, jangan marah sama Tuhan, jangan ini, bersyukur supaya kebodohan kita diusir dari kita. Amin saudaraku. Nah itu maksudnya tongkat didikan itu mengusir kebodohan kita. Jadi kalau kita lagi kena tongkat didikan, jangan marah-marah. Selesai, sudah, it is done. Gak akan berkembang lagi nyalain Tuhan. Tuhan gak mungkin salah, dia tuh maha benar. Yang salah tuh mesti kita. Amin saudaraku. Jangan suka nyalain Tuhan. Dia tuh maha benar. Cuma karena kita gak bisa menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Amin saudaraku. Nah itu seperti itu. Sekarang kita lihat lagi Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 14. Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai dengan 14. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Yang saya ambil dari sini saudaraku, kalau saudara dilahirkan miskin, no problem. Tapi kalau saudara matinya masih tetap miskin, ada salah apa saya nggak tahu. Nggak ada saudara. Kalau kita betul-betul di dalam Tuhan, itu pasti diberkati, nggak mungkin enggak. Makanya jangan cari berkatnya. Ada banyak saudara pengajaran-pengajaran, ayo maju, terima pengurapan yang mendatangkan kekayaan. Ayatnya di mana ada pengurapan datangin kekayaan, itu di mana ayatnya? Hamba Tuhan apa hambatan? Pengurapan itu untuk mendatangkan karakter Kristus, bukan mendatangkan kekayaan. Kalau kita jadi pelaku firman, kekayaan itu akan cari kita, kesehatan akan cari kita, keselamatan akan cari kita, keberhasilan akan cari kita, kebahagiaan akan cari kita. Bukan kita cari itu, cari Tuhan, maka itu semua akan cari kita. Amin saudaraku. Jadi banyak keliru. Kita ke yang harta benda dunia, suruh cari kerajaan Allah, bukan kerajaan bumi. Begitu kita dapat kerajaan Allah, apa yang dibutuhkan akan ditambahkan kepadamu tanpa perlu diimani. Amin saudaraku. Nah itu, makanya hari ini kita belajar tentang kebenaran saudaraku. Jangan mau dibohongi, suruh cari harta. Nggak ada ayatnya, cari Tuhan. Nah, jadi sekarang makanya kita ngerti saudaraku, kalau kita sampai lahir miskin, no problem. Tapi kalau sampai mati miskin, tanya sama Tuhan tuh kenapa kok bisa kayak gitu. Mesti ada kesalahan. Harusnya kalau kita jadi pelaku firman, saudara pasti diberkati, saudara pasti sehat, saudara pasti panjang umur, saudara pasti sukses, saudara pasti bahagia. Amin saudaraku. Karena itu semua akan nyari kita kalau kita cari Tuhan. Makanya Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan maka kau akan hidup. Hidupnya bukan cuma jasmani, seluruh sektor kehidupan kita akan dihidupkan semua sama Tuhan. Ekonomi, kesehatan, semua akan dihidupkan semua. Kalau kita cari Tuhan, bukan cari duit. Cari Tuhan dapat duit, cari duit dapat setan. Nah itu saudaraku. Makanya hari ini kita belajar, kita lihat ke ayat yang terakhir, poin yang terakhir. Yang ketiga. Kita buka di Yesaya pasal yang ke-35. Yesaya pasal yang ke-35. Kita baca ayat 8 dan 9. Yesaya 35 ayat 8 dan 9. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa
binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Tadi saya bilang, ini ada jalan yang harus kita jalani. Ini ada jalan kebenaran. Ini tadi dikatakan ada jalan raya kudusnya Tuhan. Nah, kalau kita jalan di sini, dikatakan tidak ada singa dan tidak ada binatang buas. Adanya cuma proses. Selama saudara ada di sini, sekalipun kena kanker, kena segala macam, tidak akan celaka. Karena tidak ada yang bisa mencelakai kita kalau kita ada di jalan kebenaran ini. Itu ayat ini ngomongnya seperti itu. Kue ngerti pora sih mantuk-mantuk, kue ngerti pora. Mau jangan-jangan ngantuk lagi. Wes ngotot-ngotot ngene jadi ngantuk lagi. Jadi di jalan raya ini, di jalan ini, itu tidak ada orang bebal, orang pandir, orang bebal, nggak bisa lewat di sini. Orang tidak tahir tidak bisa lewat di sini. Hanya orang yang diselamatkan, artinya hanya orang yang jadi pelaku firman bisa jalan di jalan sini. Nah, di jalan ini tidak ada singa dan tidak ada binatang buas. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakakan kita. Yang ada cuma proses. Kalau kita jalani proses sampai sini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ngerti sampai sini? Tak bacain firman Allah yang hidup, lebih mudah dicerna mungkin. Kita baca, saya bacain firman Allah yang hidup. Di tempat yang tadinya gurun akan ada jalan raya yang disebut jalan kudus. Orang yang najis tidak boleh melaluinya. Allah akan berjalan di situ bersama-sama dengan kamu. Orang bebal tidak akan menginjaknya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas lainnya pun tidak ada di situ. Juga tidak akan ada bahaya. Hanya orang-orang yang ditebus yang akan berjalan di situ. Tidak ada bahaya. Itu jaminannya Tuhan. Lagi kena delta, saya masih doain orang-orang sakit. Nggak pernah kena. Sekalipun kena, tidak akan menyebabkan kematian. Tapi malah kita jadi tambah kebal kalau kita ada di jalan raya ini. Jadi pendeta tidak jaminan. Jadi pelaku firman itu baru jaminan. Jangan bilang pendeta, mana ayatnya pendeta di Alkitab? Tidak ada. Jadi pendeta tidak jaminan. Jadi gembala sidang tidak jaminan. Jadi pelaku firman itu baru jaminan. Begitu kita jadi pelaku firman, kita akan di jalan kebenaran ini. Di sini tidak ada singa dan tidak ada binatang buas apapun. Adanya cuma proses. Dan sampai sini Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi sekarang sudah ngerti saudaraku. Makanya ayo, kalau saya bisa, saudara juga bisa. Saudara kalau malam, kalau yang saya sering kirimi ayat-ayat tuh coba jam berapa tuh? Bisa jam 1, jam 2, kadang-kadang jam 3, setengah 4. Kenapa? Saya lebih senang ngomong-ngomong sama Tuhan daripada nonton TV, nonton segala macam. Di situ kita bisa jadi serupa dengan Kristus. Ingat saudaraku, pada waktu kita sudah jalani ini semua, kita sudah diproses. Yang pertama kali menikmati itu keluargamu sendiri. Amin saudaraku. Keluargamu sendiri yang akan menikmati. Makanya hari ini ayo ojo tiktokan terus. Tiktokan terus itu tipu daya iblis. Kecuali saudara memang kerjanya harus ada TikTok, no problem. Tapi jangan lihat-lihat yang lain. Nanti udah mampir sana, mampir sini, mampir sini, mampir sini, mampir situ, udah buang 4 jam, 5 jam. Just only killing the time. Just only wasting the time. Buang-buang waktu sia-sia. Baca Alkitabmu, baca Alkitabmu. Kita akan jadi serupa dengan Kristus. Kita akan tinggal di dalam Dia, tempat yang paling aman. The most hiding place is in Jesus Christ, right? Makanya hari ini kita belajar paling enak sudah. Kalau saudara udah suka terus bisa ngomong. Kadang-kadang kita nggak bisa sih. Tuhan ini gini-gini kita nggak dengar. Nah, frekuensinya kita daging, Tuhan frekuensinya roh. Makanya nggak pernah bisa match. Tuhan ngomong terus kita nggak pernah dengar kayak AM dan FM. Maka kita mesti naikin kehidupan di dalam roh. Baru kita bisa dengerin suara Tuhan. Amin selalu.
Nah itu seperti itu. Begitu kita di jalan ini, ingat tuh, gak ada sesuatu yang buruk. Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun di mata kita tidak baik. Itu cuma proses. Tidak ada yang bisa membuat kita celaka. Tidak ada. Cuma proses. Di luar jalan ini, ya bisa celaka. Makanya hari ini kita belajar. Ayo jadi pelaku firman. Saudara akan lihat Yesus kita dahsyat. Amin selaku. Amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kanan kita letakkan tangan kiri kita ke dada kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, sekalipun firman-Mu itu keras bagaikan palu dan godam, bagaikan api yang menghanguskan. Tapi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Kami tidak mau jadi orang-orang yang tidak bisa menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Karena kami mengenal Engkau Tuhan, kami ngerti bahwa jalan yang harus kami jalani itu pasti jalan yang sangat maha baik. Sekalipun ada proses, tapi proses itu bukan untuk mencelakakan kami. Proses itu untuk membuat kami jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dan pada waktunya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami tahu kami harus berpegang pada firman-Mu setiap saat. Kami tidak mau percaya kenyataan. Kami hanya mau percaya pada firman-Mu saja. Dan firman-Mu itu yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk kami bisa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami menjadi orang-orang yang cerdas secara rohani, berpengetahuan yang ilahi, dan bijaksana di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Biarkan semua orang bisa melihat Yesus yang dahsyat, bukan hanya melalui perkataan kami, tapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kalau kami lagi dapat tongkat didikan, kami tahu, kami ucapkan syukur. Karena tongkat didikan itu akan mengusir kebodohan kami. Membuat kami menjadi cerdas. Membuat kami menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau. Dan kami tahu, kalau Engkau bilang, aku akan menuntun Engkau di jalan yang harus kamu jalani. Kami tahu, kalau Engkau yang nuntun kami, itu jalan pasti jalan yang luar biasa. Tidak ada singa, tidak ada binatang buas apapun. Sehingga semuanya hanya cuman proses. Dan semuanya itu membuat kami jadi serupa dengan Engkau. Dan pada waktunya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, Kau mampukan kami untuk kami bisa menjadi serupa dengan Kristus. Biarkan dunia ini bisa melihat, dunia yang gelap ini bisa melihat terang Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan doa kami yang terbaik. Terima kasih untuk Ibu Gembala kami yang terbaik, pekerja-pekerja, aktivis-aktivis yang terbaik. Setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik. Pemimpin pujian yang terbaik, singer yang terbaik, pemain musik yang terbaik, multimedia yang terbaik, dan jemaatmu di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Dan Kau memberi kepada kami dengan segala sesuatu yang terbaik. Kau memberi suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik, calon jodoh-jodoh keturunan kami juga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, studi yang terbaik, semua yang terbaik, kota yang terbaik, negara yang terbaik, pemerintahan yang terbaik, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang dibuat tangan kami, Tuhan selalu buat berhasil, dan kemanapun kami pergi selalu jadi berkat bagi orang yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silahkan duduk saudara.